Bab 326. Kamu di langit malam, seperti bintang. Dunia di malam hari sunyi dan sunyi. Tiba-tiba, celah besar terbuka di langit yang sunyi, dan Harley yang berlumuran darah jatuh keluar. Oh, tidak, lebih tepatnya, dia dibuang, membuat lubang yang dalam di bumi. Puff. Begitu dia bangun, Harley memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia terluka parah. Meskipun dia dilindungi oleh energi astral, dia masih berlumuran darah. Banyak tulangnya telah terbuka. Kamu harus berterima kasih padaku. Suara suram segera terdengar, dan Brody dalam jubah darah melayang di udara, dengan senyum kejam yang sangat menakutkan dalam kegelapan. Siapa kamu? Harley terhuyung-huyung dan menatap Brody dengan dingin. Kenapa kamu tidak mengingatku? Dengan senyum muram, Brody memperlihatkan gigi putihnya, dan seberkas cahaya darah keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi tungku pembuatan pil, tersuspensi dalam langit. Ketika dia turun ke bumi dan melihat tungku berdarah pembuatan pil, Harley tiba-tiba melihat Brody itu dan berkata, "Rido. Sepertinya kamu ingat." Brody menjilat lidahnya yang merah dan tersenyum dengan ganas, berulang kali menghancurkan perbuatan baikku. Hari ini, aku akan menyelesaikannya denganmu satu persatu. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Di bawah, ekspresi Harley sangat jelek. Kalau bukan karena tungku berdarah pembuatan pil Brody, dia masih tidak tahu bahwa Brody itu adalah Rido, karena dia tahu tungku berdarah pembuatan pil. Pada hari itu, dia dan Yona Sangguan terkunci di tungku berdarah pembuatan pil, dan dia memiliki ingatan yang dalam tentang tungku berdarah pembuatan pil. Tidak heran dia mengungkapkan niat membunuh saat pertama kali dia melihatku. Tidak heran dia begitu memusuhi kota Danceng. Tidak heran bahkan Anira Suan bukan lawannya. Untuk sementara, Harley tampaknya telah menemukan banyak hal, dan misteri di dalam hatinya secara bertahap terpecahkan karena identitas Brody. Ayo, tubuhmu adalah milikku. Brody dalam langit itu ganas, dan matanya yang berdarah penuh keserakahan. Api sejatimu, petir surgawimu, dan jiwa naga pil leluhurmu akan menjadi milikku. Melihat ini, Harley tidak banyak bicara. Dia segera mempersembahkan api spiritual, mengayuh di awan api spiritual, dan melarikan diri ke satu sisi. Meskipun kekuatan kultivasi Rido telah berkurang dari surga ke-8 di alam-alam Kongming ke surga 4 kali lipat di alam-alam Lingsu, meski berpikir bahwa dia bukan lawan dari Brody, apalagi dia masih terluka. Selain itu, Harley tahu bahwa Brody berani membawanya keluar dari celah ruang sendirian, jadi dia secara alami memiliki keyakinan mutlak untuk menekannya. Setelah memikirkannya, dia pikir lebih baik melarikan diri. Melihat Harley yang akan pergi, Brody tidak mengejar. Dia hanya tersenyum muram dan mencubit sidik jarinya, "Kamu melarikan diri." Hah. Segera, Harley di depannya mengerutkan kening segera. Matanya sedikit menyipit ke langit di depannya. Dia menemukan bahwa langit telah berubah menjadi merah darah, dan lautan darah melonjak. Namun, ketika jarak menjadi lebih dekat, dia menemukan bahwa itu bukan lautan darah, tetapi elang darah. Karena jumlahnya yang banyak, dia mengira itu adalah lautan darah pada pandangan pertama. Jurus pemanggil. Melihat elang darah yang dimusnahkan, Harley hanya merasa kulit kepalanya mati rasa. Jumlahnya tidak terhitung. Dia bisa mendengar elang darah mengaum dari jauh. Melihat ini, Harley tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Di belakang, Brody berjalan perlahan di sepanjang pelangi ilahi, dan dengan setiap langkah, tubuhnya akan berdiferensiasi menjadi gas darah, dan setiap gas darah akan diubah menjadi sebuah penyihir darah, yang dipadatkan sepenuhnya menjadi 9 penyihir darah.
9 penyihir darah sangat kuat, dan masing-masing ada di alam Lingsu. Kekuatan sihir apa ini? Harley Ye membuka mata keabadian, menatap Bloody, dan segera menemukan petunjuk. Persetan, begitu banyak darah yang tersegel di dalam tubuh. Dengan menarik mata kembali, Harley Ye hampir sama sekali tidak bisa melihat. Ada lautan elang darah di depannya, dan kemudian ada Bloody dan penyihir darah. Ini bukan situasi yang baik. Bertarung. Sebelum berpikir untuk pergi, Harley Ye memutuskan untuk masuk ke lautan elang darah, yang lebih baik daripada membunuh balik. Dia merasa lebih bisa diandalkan untuk membobol lautan elang darah daripada Bloody dan penyihir darah. Sing. Awan api spiritual melintasi langit seperti cahaya keemasan, dan bergegas ke lautan elang darah dengan kecepatan tinggi. Harley Ye, di awan api spiritual, juga tiba-tiba berdiri diam, memegang pedang Chi Xiao di tangannya, menenangkan dan memadatkan alam Ningqi. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusat, sekelompok bayangan pedang imajiner muncul, menembak bolak-balik, berbunyi terus-menerus, masing-masing sengit, dan kebanyakan membuat kulit kepala orang mati rasa. Dia berdiri di antara 10.000 pedang. Dia bukan lagi seorang pria, tetapi pedang ilahi yang ganas, yang merupakan yang pertama dari 10.000 pedang. 10.000 pedang menyatu. Dengan teriakan ringan dari Harley Ye, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke lautan elang darah. Tiba-tiba, bayangan pedang di sekelilingnya berdentang, seolah mendengarkan perintahnya. Semua titik pedang berada di arah yang ditunjuk oleh Harley Ye. Semua pedang berdentang dan semua pedang ditembakkan sekaligus. Zeng, zeng, zeng. Pedang 10.000 adalah senjata ajaib, pedang akan menghancurkannya dimanapun hati mau, dan pedang bisa berubah menjadi 1000 pedang. Dalam satu tarikan napas, Harley Ye berteriak dan mengikuti pedang 10.000. Ada kekuatan sihir seperti itu, Harley Ye. Aku benar-benar menertawakanmu. Di belakangnya, Bloody berdiri di langit. Adapun 10.000 pedang menyatu Harley Ye, dia hanya menjilat lidahnya yang merah dan tersenyum muram. Puff, puff, puff. Di sini, bayangan pedang 10.000 pedang menyatu dengan lautan elang darah, dan banyak elang darah telah ditusuk, berubah menjadi gas darah dan menghilang di alam semesta. Namun, meski 10.000 pedang menyatu itu kuat, ada lebih banyak elang darah. Dengan terbunuhnya satu elang darah, energi pedang 10.000 pedang menyatu Harley Ye juga cepat hancur, karena ada begitu banyak elang darah. Ketika energi pedang itu benar-benar padam, pedang itu tidak bisa menembus celah. Melihat jumlah elang darah yang masih banyak, ekspresi Harley Ye sangat jelek, dan segera menawarkan armor energi astral. Aku harus menerobos masuk. Harley Ye mendengus dingin, memegang pedang Cixiao di satu tangan dan pedang api spiritual di tangan lainnya. Dia mengubahnya menjadi seni bela diri dan mengayunkannya dengan gila. Kemanapun dia pergi, dia menebas dan mengubahnya menjadi gas darah. Aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Di belakangnya, Bloody berjalan perlahan bersama pelangi ilahi dan menyaksikan Harley Ye membunuh di lautan elang darah, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Puff, puff, puff. Di lautan elang darah, Harley Ye masih mengayunkan pedang Cixiao dengan gila, dan Janet tidak diam di samping. Semua gerakannya adalah langkah besar serangan kelompok. Namun, meski begitu, perisai pelindung yang terkondensasi dari senjata spiritual Janet telah menjadi penuh lubang. Bahkan armor energi astral Harley Ye yang kuat telah rusak parah oleh awan darah yang ditembakkan oleh elang darah. Meskipun kekuatan elang darah tidak kuat, jumlahnya terlalu besar. Terkadang batasan kuantitas dapat menutupi kurangnya kualitas. Sialan, jika bermain seperti ini, akan terjebak dan mati di sini cepat atau lambat.
Harley terlihat sangat jelek sehingga dia tidak berani berhenti mengayunkan pedang Cixiao, karena begitu pertahanannya rusak, elang darah akan membunuhnya dan memakannya dalam waktu kurang dari 3 detik. Berpikir dalam benaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang dan melihat bahwa Bloody dan 8 penyihir darah menghalangi di sana. Jika dia kembali, dia akan mati lebih cepat. Kakek naga, cepatlah. Aku tidak tahan. Di saat kritis, Harley mulai memanggil naga kuno mistik. Mendengar panggilan Harley, naga kuno mistik dengan malas membuka matanya dan melirik ke 9 tubuh bayangan Harley. Sepertinya dia bisa melihat pemandangan di sini melalui hubungan antara keduanya. Begitu banyak, naga kuno mistik mau tidak mau mengerutkan kening. Jika sedikit, aku tidak akan memanggilmu. Saat dia berbicara, Harley mengayunkan pedang Cixiao untuk memotong sepotong elang darah, lalu melambaikan api spiritual untuk berlatih dan menebas sepotong lainnya. Tetapi segera, lebih banyak elang darah bergegas lagi, seolah-olah mereka tidak bisa dibunuh. Dengan begitu banyak elang darah, ada alam Lingsu dan 8 penyihir darah di belakang mereka. Ini bisa mati. Naga kuno mistik menghela nafas. Jangan sarkastis. Harley memarahi. Bagaimana dengan teknik terlarang keabadian? Naga kuno mistik menyentuh dagunya. Ini digunakan untuk gantung. Harley marah lagi. Teknik terlarang keabadian adalah gerakan serangan tunggal yang hebat. Itu membunuh Bloody, 8 penyihir darah di alam Lingsu dan elang darah yang banyak. Krisis ini masih sulit dipecahkan. Lagi pula, dengan sisa elemen usia, masih berani menggunakan teknik terlarang keabadian. Tidak ada cara lain, lanjutkan ke kesengsaraan surgawi. Naga kuno mistik mengangkat bahu, kesengsaraan surgawi adalah serangan kelompok paling kuat di dunia. Kamu bisa memusnahkan itu dengan menarik Bloody, penyihir darah dan elang darah. Semuanya akan baik-baik saja. Begitupun bisa. Harley ragu-ragu bertanya. Dengarkan aku, itu benar. Bersambung. Bab 327. Sorakan kesengsaraan surgawi. Percaya padamu sekali. Harley memotong selusin pedang dengan satu pedang, berputar, dan memotong selusin pedang di belakangnya. Sebelum elang darah bergegas, telapak tangannya menyentuh tas penyimpanan, selusin pil muncul di tangannya, dan dia menelannya semua. Kemudian, dia mengayunkan pedang Cixiao lagi dengan gila-gilaan. Dengan lebih dari selusin pil obat masuk ke dalam tubuh, api spiritual petir surgawi dengan panik memurnikan obat dan menuangkannya ke lautan diafragma. 9 tubuh bayangan di jalur spiritual bumi Sekte Zeng yang juga dengan panik melahap esensi bumi dan kemudian mengirimkannya kepadanya. Betul sekali. Ketika dia mencapai puncak alam Ren Yuan, dia harus memaksa jalannya ke alam Zhen Yang. Hanya dengan cara itu dia bisa menyebabkan bencana alam. Hancurkan. Saat energi udara yang mengepul dituangkan ke dalam lautan diafragma, dia menggertakkan giginya dan meraung. Dia menyentuh penghalang dan hanya perlu menerobos. Tapi pertama kali dia gagal. Datang lagi. Itu adalah raungan lain, dan dia mengumpulkan energi dan kekuatannya lagi dan berlari menuju penghalang. Puff. Kali ini, dia memuntahkan seteguk darah. Fondasinya yang kokoh membuatnya menerobos kesulitan ranah dan secara paksa menabrak ranah. Alih-alih membuatnya meningkatkan prestasinya, dia mengalami serangan balasan yang mengerikan. Sialan, hancurkan. Untuk ketiga kalinya, Harley meraung, memusatkan perhatian pada energi dan kekuatan, dan memadat menjadi pedang pembunuh, yang tiba-tiba memotong penghalang dalam kegelapan. Klik. Sepertinya ada yang rusak. Kemudian, ada suara seperti itu.
penghalang yang menghubungkan alam Ren Yuan dan alam Zen yang dihancurkan oleh orang lain. Harley, berapa lama kamu bisa bertahan? Melihat Harley yang menabrak lautan elang darah, Brody di luar menunjukkan keganasan lagi, dan cahaya serakah di matanya bahkan lebih kuat. Bang! Begitu kata-katanya jatuh, tiba-tiba ada guntur di 9 lapisan surga. Mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pada pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, kesengsaraan surgawi. Bang! Ketika guntur pertama terdengar, gemuruh itu berlanjut, dan awan gelap yang bergulir mulai berkumpul, menutupi langit berbintang. Dunia yang sudah gelap menjadi dunia yang gelap. Segera, dunia bergetar dengan serius, dan langit samar ditutupi dengan guntur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Siapa yang menyebabkan kesengsaraan itu? Wajah Brody tiba-tiba menjadi ganas, tetapi segera, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Harley yang masih bertarung di lautan elang darah. Apakah itu kamu? Tapi aku tidak tahu apakah kamu puas dengan hadiah ini. Harley mencibir. Brengsek, bunuh. Brody murka, dan 9 penyihir darah di sampingnya tiba-tiba bergerak, dan langsung tewas ke dalam lautan darah elang. Sebelum bencana turun, bunuh Harley, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Terlambat, Harley berteriak keras, dan berjalan di atas awan api spiritual untuk membunuh langit yang samar. Bang! Bang! Tiba-tiba, petir turun dari langit yang samar. Hancurkan! Harley naik ke langit, dan tinju Bahuang keluar dengan kuat, menghancurkan petir surgawi dengan satu pukulan. Bang! Bang! Serangan baliknya tampaknya menyinggung dewa, dan guntur kedua jatuh, diikuti oleh yang ketiga, keempat dan kelima. Guntur yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menyatu menjadi lautan guntur. Di tempat, Harley terendam. Namun, lautan elang darah juga tenggelam, dan 9 penyihir darah yang baru saja bergegas ke lautan elang darah. Puff, puff, puff. Segera, elang darah berubah menjadi kabut darah, bahkan jika mereka berubah menjadi kabut darah, tetapi laut guntur masih tidak menyerah, membelah kabut darah menjadi abu terbang sebelum menyerah. Adegan ini sangat spektakuler. Lautan elang darah sangat besar, tetapi lautan guntur juga luar biasa. Maklum, ini bencana alam. Semua makhluk hidup dalam lingkup bencana alam akan terseret untuk merespon bencana secara pasif. Elang darah, begitu juga darahnya. Dalam lingkup bencana alam Harley, semuanya, tanpa kecuali, akan ditanggapi secara pasif terhadap bencana tersebut. Secara alami, 9 penyihir darah di lautan elang darah tidak terhindar. Mereka adalah hal yang paling tidak nyaman, sementara kesengsaraan guntur dan bahkan yang terkuat, musuh bawaan, membuat mereka berubah menjadi abu terbang sebelum mereka bertahan lama. Puff, puff. Di lautan guntur, Harley bekerja keras terbang. Namun baru pada saat inilah dia benar-benar memahami kata-kata mistik naga kuno. Apa yang disebut kesengsaraan surga adalah serangan kelompok paling kuat di dunia. Semua makhluk hidup dalam jangkauan, tanpa kecuali, diserang. Bagaimana? Sebuah tinju menghancurkan petir. Harley menatap, dan kemudian membunuh pusat laut elang darah. Dia pindah, dan di laut petir juga ikut bergerak, sehingga kemanapun dia lewat, elang darah terbelah menjadi abu terbang oleh petir. Mendominasi. Harley tidak bisa menahan tawa. Serangan kuat kesengsaraan surgawi berada di luar imajinasi. Tidak peduli berapa banyak elang darah yang ada, mereka hanyalah gumpalan abu di bawah guntur. Bajingan. Brody, yang telah bersembunyi jauh, tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harley akan menghancurkan permainan dengan surga. Siapa dia?
Dia adalah satu-satunya adik bela diri dari Lewi dan bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang kesengsaraan surgawi. Guntur dari kehendak surga, tetapi tidak bersimpati kepada siapapun. Siapapun dalam lingkup kesengsaraan surgawi akan diseret untuk menanggapinya secara pasif. Saat ini, meski takut untuk maju, perlu tahu, dia berada di alam-alam Lingsu, dan dia menerima bencana di tingkat alam-alam Lingsu. Jika dia tidak berdiri teguh, dia akan dipecah menjadi orang bodoh pada saat berikutnya. Melihat kamu sangat senggang, aku cari sesuatu untuk kamu lakukan. Ketika Bloody sangat marah, suara Harley terdengar, dan dia bergegas untuk membunuhnya secara langsung. Saat dia membunuh Bloody, lautan guntur juga bergerak cepat bersamanya. Melihat ini, Bloody tiba-tiba menjadi pucat dan buru-buru mundur. Lari, bagaimana lolos? Harley bersenandung dingin, membakar energi darahnya. Kecepatannya melonjak seperti cahaya keemasan, dan kecepatan lautan guntur tak tertandingi. Perlu tahu, ini adalah kesengsaraan surgawi Harley. Jarak ribuan kaki di sekelilingnya adalah ruang lingkup kesengsaraan. Dengan kata lain, Harley dapat menarik Bloody untuk menyeberangi kesengsaraan selama Bloody berada dalam jarak ribuan kaki. Segera, Bloody yang melarikan diri ditarik ke dalam ruang lingkup kesengsaraan surgawi. Bang, bang. Begitu Bloody diselimuti, lautan guntur tiba-tiba menjadi lebih kuat. Itu adalah kesengsaraan surgawi tingkat alam Lingsu. Namun, kesengsaraan surgawi alam Lingsu tidak ada hubungannya dengan Harley. Dia melintasi kesengsaraan surgawi alam Zen Yang dan Bloody melintasi kesengsaraan surgawi alam Lingsu. Untuk ini, Dewa sangat adil. Siapa yang mencuri akan melintasi kesengsaraan. Ini tidak bisa bingung. Puff, pound. Sekarang, Bloody menderita. Tungku tembaga yang tergantung di kepalanya terbelah di tempat. Tanpa perlindungan tungku tembaga, guntur merawatnya dengan baik dan membuatnya benar-benar terbang. Ah! Bloody meraung, tetapi saat berikutnya dia terbelah. Aku akan memberimu beberapa hidangan lagi. Harley membunuh binatang itu lagi. Setelah beberapa kata, dia menggunakan kekuatan sihirnya dengan gila-gilaan. Namun, setiap kali dia tahu metode rahasia, dia memberikan satu set lengkap untuk Bloody sekaligus. Bang, puff. Sekarang, Bloody, yang sudah sengsara, menderita lagi. Perlu tahu bahwa Harley sekarang berada di lautan guntur. Serangannya adalah untuk meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi, yang jauh lebih hebat dari biasanya. Nah, panggil jiwa naga pil leluhurmu. Di lautan kesadaran Harley, suara naga kuno mistik terdengar. Apakah tidak apa-apa? Harley buru-buru berkata, jangan sampai dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Kamu tahu apa? Naga kuno mistik memarahi, kalau mau dikuatkan, bisa dibikin menerima baptisan kesengsaraan surgawi. Oh iya, pupetnya juga bisa dibuat. Sebaiknya dikeraskan dengan kesengsaraan surgawi. Percayalah lagi, Harley menghancurkan peter surgawi dengan satu pukulan, dan kemudian, dengan gerakan pikiran, memanggil pupet Jane, dan kemudian jiwa naga leluhur pil dalam lautan kesadaran dibawa bersama. Bersambung.